Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya pada pembahasan materi matematika. Kali ini kita akan mempelajari materi matematika dengan judul statistika. Ya, apa itu statistika? Ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan terakhir mempresentasikan data. Jadi, untuk membuat data ini menjadi sebuah data yang berguna, harus ada step-step yang harus kita lalui. Yang pertama adalah harus perencanaan data. Ya, memperoleh data itu gimana kita harus rencanakan. Kemudian bagaimana kita mengumpulkan data. Setelah data kita dapatkan, kemudian kita harus analisis data tersebut. Kemudian selanjutnya menginterpretasi. Dan terakhir kita akan mempresentasikan data. Sehingga data yang kita peroleh ini benar-benar menjadi data yang berguna. Ya. Selanjutnya, data. Data ini dibagi menjadi yang pertama adalah populasi. Populasi adalah himpunan semua objek penelitian. Ya. Jadi semuanya diteliti. Itu adalah populasi. Ya. Kemudian sampel. Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang benar-benar diteliti atau diamati. Jadi bagian terkecil dari populasi adalah sampel. Nah, data ini dibagi menjadi dua. Ada data kuantitatif, kemudian data yang diperoleh dari hasil pengukuran yang berbentuk bilangan. Contohnya adalah tinggi badan dalam bentuk angka kan, kemudian berat badan juga dalam bentuk angka atau bilangan, banyak anggota, ada 2, ada 10, dan lain sebagainya juga berbentuk bilangan. Yang kedua adalah data kualitatif. Nah, ini data yang diperoleh dari pengamatan sifat suatu objek, seperti warna kulit di sekolah, kemudian jenis kendaraan yang sering dikendarai ke sekolah, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, bagaimana kita mengumpulkan data. Nah, data-data yang telah kita tetapkan ini, bagaimana nih cara memperoleh data tersebut? Nah, ada beberapa metode yang kita bisa gunakan untuk memperoleh data. Ya, di antaranya yang pertama adalah menggunakan teknik wawancara. Nah, wawancara ini adalah pengumpulan data dengan meminta langsung kepada narasumber atau responden dengan alat berupa panduan wawancara. Berikutnya adalah menggunakan metode observasi. Jadi pengumpulan data ini dengan memperhatikan atau mengamati langsung ya terhadap objek yang diteliti. Jadi si peneliti langsung memperhatikan atau mengamati objek yang diteliti. Yang ketiga, menggunakan kuesioner. Ini merupakan alat pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam mencari jawaban atas permasalahan yang telah diteliti. Yang dia menggunakan alat untuk mengumpulkan data. Nah, si peneliti bisa menggunakan salah satu metode yang ada, atau menggabungkan 2 di antara 3, atau ketiga-tiganya bisa dipakai untuk memperoleh data ya. Nah, selanjutnya data yang telah terkumpul ini kita bisa kita bentuk menjadi yang pertama data tunggal. Kemudian juga kita bisa bentuk ke dalam data kelompok. Nah, fokus kita pada pembahasan kali ini adalah membuat data yang kita dapatkan ini menjadi data tunggal. Nah, contohnya adalah data siswa. Misalnya ada beberapa siswa yang kita peroleh dari data nilainya. Ada 6, ada 10, ada 5, ada 6, ada 3, dan seterusnya. Nah, ini data yang kita peroleh nih dari hasil pengamatan. Ya, hasil pengamatan.
Mungkin melalui wawancara, mungkin melalui kuesioner, atau mungkin melalui observasi. Nah, kita bentuk dalam bentuk tabel, ya. Ini yang disebut dengan data tunggal. Kita bentuk data tabel, kita masukkan menjadi 2 kolom. Kolom pertama ini kita isi dengan nilai. Ada nilai 3, 4, 5, 6, sampai yang paling tinggi, yaitu 10. Nah, kolom kedua adalah kolom jumlah. Nah, yang nilainya 3 ini ada berapa orang nih? Kita cek di sini. Ternyata nilai 3 ada 1, 2. Oh, ada 2 orang. Yang nilainya 4 ada berapa orang? 1. Wah, ada 1 orang. Yang nilainya 5 ada 1, 2. Ada 2 orang. Nilainya 6 ada 1, 2, 3. 3 orang. 7 ada 1, 2. Nilai 8 ada 1, 2, 3, 4. 9 ada 1, 2, 3, 4. Terakhir nilai 10 ada 1, 2, 3, 4 juga. Oke, ini disebut dengan data tunggal, ya. Oke, cukup mudah ya. Selanjutnya, setelah data yang kita peroleh, kemudian kita bentuk ke dalam data tunggal dalam bentuk tabel. Nah, kita bisa cek nih dengan menganalisis data tersebut, data terbesar, terkecil, kemudian jangkauan data. Nah, ini adalah bagian dari tahap menganalisis data. Yang pertama, data terkecil, terbesar. Kemudian jangkauan data, modus, median, min. Nah, dan masih banyak lagi. Nah, kita fokus pada kelima bagian ini. Yang pertama kita cek adalah data terkecil, terbesar, serta jangkauan data. Misalnya kita memperoleh data siswa seperti ini. Ya. Apa itu data terkecil? Data terkecil adalah data yang paling rendah dari semua data yang ada. Ya. Kita cek di sini data yang paling kecil adalah angka 3 ya. 3 adalah data yang paling kecil di sini. Kita tulis data terkecil adalah 3. Kemudian data terbesar. Terbesar di sini adalah angka 10. Ini data terbesar. Kemudian data jangkauan data. Jangkauan data ini artinya adalah rentang data. Jarak antara data terkecil sampai terbesar. Maka cara untuk memperoleh jangkauan data adalah cukup kamu mengurangi saja ya antara data terbesar yaitu 10 dikurang data terkecil 3. Maka jangkauan datanya adalah 7. Oke. Mudah ya? Next. Iya, modus. Modus ini adalah data yang sering muncul. Ya, data yang sering muncul. Yang paling banyak keluar. Atau yang paling banyak didapatkan oleh anak-anak. Gitu. Jika itu adalah sebuah data nilai ya. Nah, contoh di sini adalah data tinggi badan. Ya, seseorang, beberapa orang, ada yang tinggi 178, 165, 178, 160, terus 156. Kita cek nih, mana yang paling sering muncul. Ya, 178. Ini ada berapa kali muncul nih? 1, 2, 3, 4. 4 kali muncul. 165. 165 berapa kali muncul dia? 165. 1. Oh, hanya sekali. Kemudian 160.
2 kali muncul, 156. 1, 2, 3. 3 kali muncul, 145. 1 kali muncul. Wah, sudah tergambar ya, terlihat ya. Data yang sering muncul pada data tinggi badan ini adalah 178. Maka modusnya adalah 178. Oke, mudah ya. Yang contoh yang kedua adalah data nilai siswa. Ini ada 7, ada yang dapat nilai 8, 9, 6. Nah, kita cek mana nilai-nilai yang lebih sering muncul. 7. Berapa kali muncul? 1, 2, 3. 8. 1, 2. Kemudian 9. 1, 2, 3. 6. 1, 2. 4. 1. Dan terakhir 10. 1 ya. Wah, ternyata 7 dan 9 ini sering muncul. Ya. Banyak siswa yang mendapatkan nilai 7, 3, dan banyak siswa yang mendapatkan nilai 9, ada 3 orang juga. Maka modusnya ada 2. Ya, dalam kasus ini modusnya ada 2, 7 dan 9. Nah, ketika kita mendapatkan modusnya ada 2, maka ini dikatakan ya. Katakan bimodus. Ya. Modus. Jadi ada 2 modus. Ya. Kalau 3 berarti trimodus dan lain sebagainya ya. Itu kalau misalnya datanya seperti ini ya. Kemudian kalau misalnya datanya dalam bentuk tabel. Ya, tentukan modus dari data nilai matematika. Ini ada nilainya 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan frekuensi artinya adalah yang mendapatkan nilai 5 itu ada berapa orang? Oh, yang mendapatkan nilai 5 itu ada 4 orang. Yang mendapatkan nilai 6 ada 6 orang. Nilai 7 ada 3 orang. Yang mendapatkan nilai 8 ada 10 orang dan seterusnya ya. Nah, modus kita lihat di sini. Pengertian modus adalah nilai yang paling banyak diperoleh oleh anak ya. Ya. Di kelas itu yang paling banyak mendapatkan nilai itu ada di nilai berapa. Ternyata kita cek di sini yang nilai 8. 8 ini diperoleh oleh 10 orang anak. Ya, 10 orang anak. Maka modusnya adalah 8. Bukan 10 ya, tapi 8. Ya, dari soal ini modusnya ada 8. Yang kedua, tentukan modus dari data ukuran berat badan. Nah, ini yang ukuran 40 kilo ada 7 orang. 45 kilo ada 4 orang. 55 kilo 8 orang. Dan seterusnya. Nah, kita cek di sini nih. Mana data yang paling banyak. Ternyata 40, kemudian bukan 40, 55 dan 65 ini yang paling sering muncul ya. Sehingga modusnya adalah 55 dan 65 ya, karena dia paling sering muncul.
ya, yaitu sebanyak 8 orang. Ya, sebanyak 8 orang. Oke, next. Itu adalah modus. Ya, mudah ya. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan median. Nah, median ini adalah nilai tengah. Nilai tengah dari suatu kumpulan data yang telah diurutkan. Jadi fokusnya di sini nih. Harus diurutkan terlebih dahulu. Baru kita masuk kepada pencarian nilai tengah. Contohnya lagi di sini ada data nilai. Ada nilai 7, 8, 9, 6, dan seterusnya. Untuk memperoleh nilai median atau nilai tengah dari data ini, maka proses pertama harus kita urutkan terlebih dahulu. Dari yang terkecil hingga yang terbesar. Oke, kita urutkan di sini ada 4, paling kecil. Kemudian 6, 2 kali. Kemudian 7, 3 kali. 8 sebanyak 2 kali. 9 dan 10. Oke, kita hitung nih datanya genap atau ganjil ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Ini adalah data genap. Ada 12 data. Nah, untuk mencari median dari data ini, maka kita buang satu persatu dari ujung kiri hingga ujung kanan. Ya. Yang ujung kiri, ujung kanan kita buang, sehingga kita akan mendapatkan dua nilai yang paling tengah ya, pada kasus data genap. Oke, kita mulai. Kita buang, buang satu persatu. Nah, kita dapatkan dua nilai ya, yang paling tengah yaitu angka 7 dan 8. Nah, maka mencari mediannya adalah 7 ditambah 8 kemudian dibagi 2. Nah, ini kalau kasusnya datanya genap. Tadi sudah kita hitung ya, datanya ada 12. Maka 7 tambah 8, 15 dibagi 2, 7,5. Ya, jadi median dari data nilai tersebut adalah 7,5. Nah, contoh kedua adalah data tinggi badan. Oke, kita urutkan dari yang paling kecil. Yang paling kecil di sini adalah 145. Kemudian 156 ya, 1 2 3. Kemudian 160. Kemudian 165. Kemudian 178 ya, sebanyak 4 kali 1, 2, 3, 4. 178, 178, 178, 178. Oke. Kita pangkas atau kita buang satu persatu dari ujung kiri dan ujung kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, kebetulan data tinggi badan ini datanya ganjil. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, 11 ini berarti ganjil ya. Nah, ketika data yang kita dapatkan adalah data yang ganjil, maka mediannya sangat mudah nih. Kita akan menemukan satu nilai tengah ya. Kalau tadi genap, ada dua data yang paling tengah. Maka kita akan mencari yang median dari dua data tersebut.
Caranya dengan 7 ditambah 8 dibagi 2. Nah, kalau ini sudah mendapatkan langsung nilai tengahnya itu 160. Jadi mediannya 160. Oke, cukup mudah ya. Selanjutnya, nah bagaimana kalau kita dihadapkan dengan soal dalam bentuk tabel? Ya, dalam bentuk tabel. Tentukan median dari data nilai matematika. Yang dari nilai 5 ada 4 orang, 6 5 orang, nilai 7 ada 2 orang, dapatkan nilai 8 4 orang, 9 ada 7 orang, kemudian nilai 10 ada 1 orang. Nah, mediannya gimana nih cara nyarinya nih? Cara mencarinya adalah dengan sama tadi konsepnya, kita pangkas. Kita kurangkan dari ujung kiri, ujung kanan ya. Kita cek di sini. Oke. Kita buang data yang paling ujung dan yang paling ujung. Ujung kiri dan ujung kanan. Dengan cara mengurangi pada baris frekuensi. Oke. 4. Kita kurang dengan 1. 3. Ya. Letakkan di angka yang paling besar. Kemudian 3. Kita kurang dengan 7, 4. Ya. 4 ada di ujung kanan, maka kita buang ujung kirinya, yaitu 4, 5, 1. Yang 1 ya. Kemudian sisa di ujung kiri, maka buang ujung kanan. 1 dikurang 4, 3. Kemudian 3 dikurang 2, 1. Nah, berhenti di angka 8. Ya, nih, lihat atasnya. Kita berhenti di angka 8. Sisanya itu berhenti di angka 8. Maka, median dari data ini adalah 8. Oke. Ya, selanjutnya. Tentukan median dari data ukuran berat badan. Ya, ukuran berat badan. Kita mulai ya. 5 dikurang 2. 3. Ya, sisa ujung kiri, maka buang ujung kanan. 3 dikurang 4, 1. Selanjutnya sisa di kanan, buang ujung kiri. 1 kurang 3, 2. 2 kurang 3, 1. Nah, dikurangi 6. 6 sama 9, sisanya 3. Nah, 3 dikurang 3, ternyata hasilnya 0. 0. Ya. Habis ya. Nah, ketika habis, tidak ada sisa, maka kita tetapkan, ya, ini kita perlu tandai, posisi 0 ini berada di bawah angka 60. Dan posisi 0 yang kedua, ya, ada di bawah angka 65. Nah, maka median dari data ini adalah 60 ditambah 65. 65 ya. Kemudian kita bagi 2. 60 tambah 65 jadi 125. Ya. 125 dibagi 2. Ya, kita hitung ya. 125 dibagi 2. 6. 2. 10. Ya, jadi mediannya adalah 62,5. Oke. Ya, pada pembahasan median cukup mudah ya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mean. Mean adalah jumlah data dibagi dengan banyak data.
Nah, min biasanya disebut dengan rata-rata. Nah, min ini disimbolkan dengan tanda X, kemudian di atas ada garis, ini dibacanya X bar. Nah, rumusnya adalah jumlah data per banyak data. Nah, jika datanya dalam bentuk kumpulan data angka, maka rumusnya seperti ini nih kita buat. Jumlah data. Maka kita jumlahkan data-data seperti ini. Datanya X1, X2, X3, sampai X yang ke N. Dibagi banyak data, itu dibagi dengan N. Atau ya nilai X bar akhir, ini ada rumus yang kedua, yaitu adalah nilai rata-rata awal dibagi dengan jumlah data awal, plus minus dengan nilai rata-rata data kedua dikali dengan data kedua, jumlah data kedua, kemudian dibagi dengan N1 plus minus N2. Nah, kita akan bahas satu persatu rumus yang ada di sini. Ya. Tentukan nilai rata-rata dari data nilai berikut ini. Nah, ini data nilai nih. Misalnya data nilai siswa, ada 7, 8, 9, 6, 7, 9, dan selanjutnya. Dan seterusnya, kita akan mencari nilai rata-rata dari data nilai ini. Ya. Oke. X bar. Ya. Kemudian kita bikin garis panjang. Kita jumlahkan nih. 7 tambah 8 ya, tambah 8 ditambah 9 tambah 6 tambah 7 tambah 9 tambah 9 ya. Kemudian ditambah 4 tambah 6 tambah 7 lagi tambah 8 tambah 10 tambah 9. Oke. Ya, ada berapa data nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 data. Ini 15, 24, tambah 6, 30, 37, 46, 46 tambah 4, 50, 56, 63, tambah 8, 71, 81, 90 ya. Jumlah datanya adalah 90. Dibagi banyak datanya 12. Sehingga 90 dibagi 12 7 ya. Kali 12 itu 84. Kemudian dikurangi jadi 60. Ya, 12 kali 5, 60. Jadi rata-rata dari data nilai ini adalah 7,5. Oke. Selanjutnya, tentukan rata-rata dari data berat badan berikut ini. Ya. Nah, terus lagi X bar. Satu, 7, 8. Nah, untuk memudahkan, kita cek di sini. 178 ada berapa kali? 1, 2, 3. 178 ada 3. Ini dikali 3 aja.
ditambah 165. 165 ada berapa nih? 165 ada 1 ya. Ada 1. Kemudian 160 ada 2. Berarti 160 kali 2. Tambah 156. 1, 2, 3. Ada 3. Kali 3. Ditambah 1, 4, 5. Dibagi berapa banyak data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data. Ya, kita hitung. 178 kali 3. 178 kali 3, 24, 21, 534, tambah 165, tambah 110, 120, 160 dikali 2, 320, 156 kali 3, 18, ya, 468, tambah 145 dibagi 10-nya. Nah, jika ditotal, maka total nilainya adalah 1632. Kemudian dibagi 10-nya. Ini 534 ditambah 165 ditambah 320, 468 dan 145. Totalnya adalah 1632. Dibagi 10, maka hasilnya adalah 163,2. Nah, ini rata-rata berat badan ya dari data yang kita peroleh ini. Oke, selanjutnya jika kita dihadapkan dengan data berupa tabel. Kita diminta untuk menentukan berapa besar min atau rata-rata dari data nilai berikut ini. Caranya adalah kita kalikan data nilai dengan data frekuensi. Ini kita kalikan. Ya. Lima dikali 4, 6 kali 6, 7 kali 3, 8 kali 8, 9 kali 5, 10 kali 4. Ya, untuk mendapatkan besaran dari jumlah data. Oke, 5 dikali 4, 20. Nah, taruh di sini 20. Ya. 20. Ditambah 6 kali 6, 36. Ditambah 7 kali 3, 21. Kemudian 64. 9 kali 5, 45. Ya. 45. Dan 10 kali 4, 40. Nah, dibagi dengan banyak data. Dengan cara kamu menjumlahkan 4, tambah 6, tambah 3, tambah 8. Jadi, yang kita jumlahkan adalah frekuensinya.
Oke. 20 tambah 36 tambah 21 tambah 64 tambah 45 tambah 40. Ini kita peroleh data akhirnya adalah 226. Kemudian kita bagi dengan 30 ya. Hasil dari penjumlahan 4 tambah 6 tambah 3 tambah 8 tambah 5 dan tambah 4. Ini 30. Oke. Kita bagi 226 bagi 30, 226 30 ya 7 210 kemudian 160 ya. Ini 0,5 ya. Jadi 150 kemudian 10 100 dibagi 30 3 ya. Jadi nilai rata-ratanya adalah 7,53. Nah, ini adalah nilai rata-rata pada soal tersebut. Selanjutnya nih, tabel berikut adalah skor hasil tes pegawai di sebuah perusahaan ya, kantor ya. Ini yang nilai 45 ada 2 orang, sampai yang nilai 90 ada 1 orang. Nah, jika syarat diterima adalah yang memperoleh skor di atas rata-rata, maka banyak peserta yang tidak diterima ada berapa orang. Maka langkah pertama kita harus dapatkan nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Ya. Kita kalikan ya. Kita kalikan, ini dikali. Ini dikali, kali. Oke, 45 kali 2, 90. Ini 200. Ini 455 dikali 4, 220. 10 kali 6, 360. Kemudian 70 kali 5, 350. 5 kali 2, 170. Ditambah 90. Kita bagi dengan total dari frekuensi. 6 tambah 4, 10 tambah 12, 22 tambah 8, 30. Ya. Dibagi 30. Nah, total dari nilai ini yaitu 1000 ya. Setelah kita hitung, ini total nilainya adalah 1870 dibagi dengan 30. Oke, ini coret. Bagi dengan 30. Alhasil 187 dibagi 3 adalah 62,33. Ya. Ini rata-ratanya.
ternyata ini belum usai nih kita. Karena kita belum bisa menjawab soal nih. Kalau sampai sini, itu bukan jawabannya. Jadi, pertanyaannya adalah jika syarat diterima adalah yang peroleh skor di atas rata-rata. Nah, ini rata-ratanya 62,33. Maka peserta yang tidak diterima ada berapa orang? Nah, kita cek di sini mana aja yang termasuk orang-orang yang tidak diterima, yaitu di bawah rata-rata. Rata-ratanya 62,33. Ini termasuk yang tidak diterima. Ini termasuk yang tidak diterima. Ini juga tidak diterima. Nilai 60 juga di bawah 62. Maka tidak diterima. Sehingga inilah data orang-orang yang tidak diterima dari hasil tes pegawai ya di sebuah kantor. Maka banyak yang tidak diterima adalah 2 ditambah 4 kemudian ditambah 4 lagi ditambah 6. Totalnya adalah ada 16 orang yang tidak diterima. Nah, sekarang kita masuk ke dalam soal cerita. Jadi nilai rata-rata 24 peserta didik wanita adalah 70. Sedangkan rata-rata nilai 16 peserta didik pria adalah 80. Maka nilai rata-rata keseluruhan peserta didik itu berapa? Nah, tadi kita sudah menetapkan ada 2 rumus tuh pada rata-rata, yaitu tuliskan ulang X bar akhir ya, di sini tulisannya. X bar akhir adalah nilai data pertama, ya rata-rata pertama, dikali dengan jumlahnya ada berapa orang. Kemudian ditambah dengan nilai data rata-rata kedua. Dikali dengan jumlahnya ada berapa orang. Nah, dibagi dengan jumlah data pertama dengan data kedua. Oke, kita mulai ya. Kita cek di sini pada kalimat pertama ini ada peserta didik wanita, nilai rata-ratanya 70. Berarti di sini kita tulis 70. Nah, N ini adalah jumlahnya ada berapa orang? Ada 24 peserta. Kemudian yang laki-laki atau pria ada 16 orang dengan rata-rata 80. Kali 16. Nah, dibagi nih. 24 ditambah 16. Ya. 24 tambah 16, 40 ya. Jadi 40 siswa di sini. Nah, 70 dikali 24, 1.680 ditambah dengan 16 kali 8. Ya, 1.280. Kita jumlahkan ya. 1.280 ditambah 1.680.
Jadi 2.960 dibagi 40 ya. Coret-coret. Yuk. 296 bagi 4. 7, 28, 74. Jadi, nilai rata-rata keseluruhan dari peserta didik tersebut adalah 74. Oke, demikian pembahasan materi statistika yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.